Kalau mungkin kalau yang harganya dijual murah 1 kilo misal 10.000 kayaknya nggak mahal banget ya. Iya. Ini kan produk ini mending saya beli berarti. Mending saya beli ya. Iya. Gini nih 30.000. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan sedang meninjau salah satu mahasiswa bimbingan terkait dengan produk untuk P2MW ya. P2MW kemarin bimbingan dengan saya, produk dengan judulnya itu Nutrigastin. Pati Umbigarit Nutrigastin sebagai inovasi pangan untuk healthy aging. Untuk Healthy aging. healthy aging. Nah, itu terkait dengan produk hal itu. Jadi pada video kali ini sebenarnya isi dari produk Nutrigastin ini kemarin sebenarnya sudah dijelaskan juga dengan saya terkait dengan bahwa Pati Umbigarit Nutrigastin ini atau Pati Umbigarit murni ini untuk membantu asam lambung ya, asam lambung yang akut dan kronis. Karena orang yang asam lambung itu ternyata nggak bisa ya makan makanan kasar ya. Ini yang dari jurusan pertanian mana? Oh ya, jurusan pertanian. Ini namanya Aini. Karena kebetulan kita sering bertemu juga, jadi mahasiswa bimbingan saya, dan dia berceritakan bahwa produk Pati Umbigarit ini kalau untuk orang asam lambung kan nggak bisa ya? Ya, karena kan orang asam lambung itu untuk butuh panganan yang berserat, cuman dia nggak bisa konsumsi yang terlalu banyak gitu. Terlalu banyak, ya. Sehingga pakai salah satu solusinya pakai Pati Umbigarit. Ya, betul. Pati Umbigarit ini kalau misalnya untuk tahap pengembangan kemarin kan ini lolos P2MW pada tahap bertumbuh ya. Iya, betul. Nah, usaha bertumbuh. Nah, kalau usaha bertumbuh dan usaha pemula. Iya, betul. Pemula dan bertumbuh ya pilihannya ya. Kita masukkan usaha bertumbuh. Kenapa masukkan usaha bertumbuh kalau produk ini? Karena untuk Nutrigastin sendiri sebenarnya udah berjalan selama 2 tahun, cuman karena kita sibuk kuliah dan lain-lain itu sempat berhenti. Nah, kebetulan kemarin ada program P2MW ini kita ajukan dan alhamdulillah lolos pendanaan, dan sekarang kita udah mulai bergerak lagi untuk mempromosikan. Ya. Ada nggak inovasi lain? Kebetulan kita akan launching inovasi lain dan nanti ada kemasan juga. Jadi nanti tunggu aja. Nanti kita ada dan ada campurannya nggak kira-kira? Ada. Kebetulan nanti kita ada extra daun kelor juga, dan itu manfaatnya lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi dan bisa untuk selain asam lambung juga mungkin bisa untuk diet ya. Iya, betul. Terus bisa juga untuk mungkin kawan-kawan ada yang program menambah berat badan, bisa juga nanti di inovasi yang selanjutnya. Oke, jadi kalau Aini ini tugasnya sebagai kan kemarin ketua, dan dia mengusulkan untuk penelitian ini kan udah mau diuji lab juga kan kemarin tahapannya ketika kita diskusikan untuk proses pembuatan halal. Nah, betul. Kalau tugas dari Nur Anissa ini apa dalam kegiatan untuk pengembangan produk Nutrigastin ini? Kalau saya di pemasaran sama bagian keuangan. Pemasaran dan bagian keuangan. Iya, betul. Nah, kalau pemasarannya apa aja yang udah dilakuin? Kalau kami kebetulan sudah promosi di beberapa media sosial seperti Instagram, TikTok, di Shopee juga ada, di YouTube gitu. Jadi nanti kalau pemasaran di Shopee, TikTok, terus di YouTube ya. YouTube itu udah punya channel YouTube juga. Kemarin kan diskusi udah punya channel YouTube juga, namanya itu Nutrigastin ya. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman belum subscribe ya subscribe aja, tapi subscribe-nya kayak masih dikit juga ya. Ya, baru mereka kan baru baru istilahnya mulai aktif lagi, yang sebelumnya tertabrak dengan jadwal perkuliahan dan lain sebagainya. Tapi emang hal-hal seperti ini perlu sih untuk melatih daya kreativitas kita kan, karena kan siapa tahu nanti teman-teman kan ada yang ke depan pengen dari wirausaha lain sebagainya. Iya nggak? Iya, betul Pak. Nah, kalau ini namanya kan Rina ya, Rina. Dia tugasnya sebagai apa Rina kemarin membantu pemasaran juga, sekarang dia fokus di produksi Pak. Fokus di produksi, bantu di pemasaran di media sosialnya, dan fokus di produksi. Kalau di fokus produksi ini termasuk bagiannya ya, ini jadi Umbigarit itu kurang lebihnya tumbuhannya seperti ini teman-teman. Ini di sebelah kanan kiri kita itu ada tumbuhan Umbigarit yang kebetulan memang belum dimaksimalkan gitu kan secara penjualannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau beli yang murni, itu ada ya, tetap ada ya kita? Ada. Tanpa bahan campuran lagi? Iya, betul. Ada ya. Kalau misalnya teman-teman kan butuhnya yang murni. Kalau mungkin kan kalau di yang dijual murah itu memang prosesnya lama nggak sih buat kayak gini tuh?
lumayan lama Pak. Lumayan lama ya. Ya prosesnya dari mulai awal pencabutan, mencari bibit Oh, juga. mencari bibit, pencabutan dan sebagainya Iya. ya. Itu berapa? Kalau dijelasin bisa nggak dijelasin prosesnya dari awal gitu kan? Pertama kan kita harus menanam dulu. Kalau nggak menanam kita nyari di kebun lah yang udah ada. Mulai dari kita ngambil buahnya terus. Oke, jadi untuk tanaman sendiri itu biasanya 8 bulan untuk maksimal patinya biar banyak ya Pak. Nah terus abis itu kita panen, abis itu kita sortir dulu tuh yang bagus mana, terus dicuci, dibersihin sampai bersih, terus kita itu harus numbuk dulu. Numbuk. Iya, dan proses penumbukan itu 2 kali. Jadi setelah ditumbuk kita kasih air, kita saring dulu, disaring, terus kita tumbuk lagi, terus disaring lagi. Nah baru ampasnya itu dipisahkan dari pati. Nah itu nanti nunggu sampai mengendap. Nah setelah mengendap dibuang airnya, terus si patinya itu harus dijemur lagi. Setelah dijemur harus di blender lagi, harus disaring lagi. Jadi iya cukup lama prosesnya. Cukup lama. Iya. Kalau yang harganya dijual murah 1 kilo misal 10.000 kayaknya nggak Waduh. mahal banget ya. Iya. Ini kan produk ini Mending saya beli berarti. mending saya beli ya. Iya. Ini kalau Nisa ini kan umbi Garut nih, Nuti. Kalau pemasarannya, kalau misalnya ini berapa sih harga dalam pemasarannya nih? Kalau yang segini nih 30.000 Pak. Segini 30.000. Ini beratnya 200 gram. 200 gram. Berarti kalau ada 1 kilo yang dihargai 20.000 atau 10.000, itu kira-kira gimana? Ada campurannya nggak kira-kira kalau yang produk seperti itu? Sepertinya Kemungkinan ada campurannya nggak kalau dijual? iya, kemungkinan ada Pak. Karena ada kalau harga 20.000 menurut saya kurang sih Pak. kurang ya. Iya. Karena kan prosesnya kalau teman-teman tahu tuh memang sangat Lama, lama kan. iya. Bedanya sama pati singkong ya? Pati singkong apa? Kalau singkong lebih banyak apa gimana? Apa memang tumbuhannya lebih banyak apa gimana? Oh, kalau pati singkong itu randemennya lebih banyak patinya ya Pak. Jadi kalau ini tuh lebih banyak kadar airnya. Jadi untuk dapetin 1 kilo tepung pati murninya itu juga agak susah. Kita butuh beberapa kilo untuk si umbinya. Kalau singkong kan dia bisa lah gitu kan, banyak gitu. Kalau ini ya lumayan susah gitu. Oke. Ini udah tahap pelaporan ke berapa, Rina? Coba. Sudah tahap laporan yang ketiga, Bapak. Ini udah tahap pelaporan yang ketiga. Jadi ini udah tahap laporan yang ketiga. Nanti untuk kedepannya sih sampai 5 laporan ya. 5 laporan. 5 laporan itu saya juga memberikan nilai tiap bulannya, bagaimana progresnya. Kita juga sering ketemu kan, diskusi membahas tentang bagaimana progres dari usaha ini untuk kedepannya gitu kan. Jadi ini nanti sambil kita keliling, ini kan udah di rumah produksi nih, karena teman-teman nih tadi pas saya datang ke sini kebetulan dia lagi proses produksi, memang kuliah juga lagi break ya, lagi break, jadi bisa maksimal di sini. Nanti kan ke depan teman-teman ini tinggal bagian fokus untuk marketingnya aja, yang biar yang menanam, yang bagian tumbuk itu biar masyarakat ikut memberdayakan masyarakat. Betul, kan tujuannya seperti itu kan. Nanti teman-teman tuh nggak lagi fokus ke hal-hal yang teknis seperti ini. Ini tadi teman-teman nih mohon maaf kalau misalnya wajahnya kurang skincare ya, karena mungkin karena masih tahap ini juga teman-teman, habis produksi. Nanti kita keliling lah, coba lihat rumah produksinya, itu prosesnya gimana, biar teman-teman yang di sini tuh udah tahu semua gitu ya enggak. Jadi ini harapannya nih dari produk ini kan udah tahap ketiga, harapannya apa nanti ke depan? Selain teman-teman harus meningkatkan berjualan, wirausaha, harapannya apa? Harapannya kira-kira harapan terbesarnya dari dari Aini dulu ge. Oke, yang jelas harapannya ke depan Nutrigastin ini bisa memberikan inovasi yang terbaik, yang kompleks, yang dimana itu punya khasiat manfaat itu lebih baik lagi. Jadi biar orang-orang itu sehat ya, nggak punya asam lambung ini segala macam itu. Apalagi buat anak-anak Gen Z sekarang itu banyak yang punya masalah karena makanan yang kurang sehat. Gitu. Kalau harapan Kak Nisa? Kalau harapan saya semoga petani umbi Garut ini kedepannya juga bisa berjaya juga Pak, karena sekarang itu minim sekali ya petani ini, karena banyak orang yang belum tahu manfaat dari umbi Garut gitu. Jadi dengan semoga usaha kami ini maju, terus kami juga bisa memajukan petani yang menanam Garut gitu. Oke, kalau harapan Kak Rina? Kalau harapan saya, ini juga harapan dari teman-teman tentunya, kita bisa jalin kerjasama gitu Pak ke distributor-distributor yang lebih besar, supaya pemasaran kami juga lebih luas, bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Jadi dapat merasakan manfaat Nutrigastin lebih banyak gitu. Oke. Dari semuanya itu kebetulan KMI Expo ini juga ada tingkat nasionalnya, perlombaan tingkat nasional itu
namanya kan P2MB kalau pendanaan, lolos pendanaan, nanti kalau ada juara itu namanya KMI Expo kan. Nah untuk tahun ini mungkin harapan teman-teman tuh pengen kesana lah ya, pengen ikut melihat, selain kita bisa belajar kepada teman-teman yang lain yang mungkin gagasannya juga bagus juga kan, seperti itu juga teman-teman tuh nanti harapannya bisa membawa nama baik dari perguruan tinggi atau universitas, ya nggak? Ya sepakat ya. Baik teman-teman, itu terkait dengan review atau semacam inilah apa ya, pengulasan sampai mana sih sebenarnya tahapan mereka untuk memproduksi Nutrigasin sebagai pati umbi Garut murni. Nanti teman-teman kalau misalnya kita nanti lihat, sambil kita lihat-lihat produksinya, barang produksinya nanti ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, bye bye.